Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan buat anak-anak hari ini yang sudah hadir ya. Hari ini tetap semangat ya. Walaupun ini sudah jam terakhir kayaknya aku udah lemes. Iya, Bu. Terima kasih. Hari ini kalau Ibu lihat di absen gimiknya ini, alhamdulillah hadir semua ya. Kecuali ada 2 orang yang WA Ibu katanya karena sakit ya. Jadi kita doakan semoga yang sakit itu cepat sembuh sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, minggu lalu Ibu sudah mengajarkan mengenai ekosistem, ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara Tingginya makhluk hidup. makhluk hidup dengan Antara lingkungan. Oke, lingkungannya. terima kasih Astri jawabannya ya. Kemudian kemarin juga Ibu sudah menjelaskan bahwa di dalam ekosistem ada 2 faktor. Faktor apa saja? Biotik dan abiotik. Oke, terima kasih Inder. Ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Nah, di dalam ekosistem itu apabila salah satu faktor, misalnya abiotik itu mengalami kerusakan, maka interaksinya tidak akan berjalan dengan maksimal. Ya. Nah, kemudian kalian pernah nggak sih melihat di lingkungan sekitar kalian itu terjadi kerusakan lingkungan? Ada nggak kerusakan lingkungan di sekitar kalian? Ada Ada. Kerusakan lingkungan seperti apa misalnya? gotong royong. Penambangan ilegal. Oke, pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Nah, hari ini sebentar Ibu carikan dulu PowerPoint-nya. Tujuan pembelajaran yang pertama ini adalah peserta didik diharapkan dapat membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya pada fenomena yang terjadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, ini ada gambar, perhatikan gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ini, apa yang kira-kira kerusakan lingkungan seperti apa kira-kira ini yang terjadi? Pertambangan. Oke, untuk lebih jelas ini ada videonya, silakan diperhatikan video berikut. Dalam areal tambang, terdapat lubang-lubang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Lubang-lubang itu hasil penjarahan pasir timah secara liar. Beberapa penambang tengah bekerja dengan bantuan pompa semprot. Bagi para pekerja di tambang ilegal ini, mencari timah tanpa izin dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, Pulau Bangka terancam banjir bandang. Nah, dari gambar dan video tersebut, masalah tersebut kenapa harus kita bahas? Kok masalah itu penting sekali harus dibahas? Terus bagaimana dampaknya jika masalah tersebut terus dibiarkan? Terus apa yang harus kita lakukan ya sebagai masyarakat agar kerusakan lingkungan tersebut tidak semakin parah? Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1 ada Inder sebagai ketuanya, kemudian ada Ida Fitriani, ada Fadila, ada Rodatu Zahro, ada Suci Ananta. Nah, silahkan kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di grup kemarin ya. Ibu harap ketua-ketua kelompoknya sudah ngeprint lembar kerjanya. Kemudian Ibu juga sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, sudah Ibu buatkan WA grupnya. Jadi silakan kalian diskusi melalui WA grup tersebut ya. Ibu memantau diskusi kalian melalui WA grup yang sudah Ibu buatkan kemarin ya.
Kemudian untuk mencari jawaban tersebut, Ibu pernah mengajarkan kalian untuk mencari kajian literatur melalui Google Cendekia atau Google Scholar, ya. Jadi misalnya ketika kalian ingin mencari jawaban dampak kerusakan lingkungan itu, maka kalian ketik di situ dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah misalnya, ya. Maka nanti akan keluar. Yang keluar bukan hanya sekedar artikel, tapi yang keluar adalah hasil penelitian dari punya orang lain, ya. Namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi saya mau jawaban kalian itu berdasarkan kajian literatur. Oke? Mengerti? Paham? Oke, kalau paham silahkan dilanjutkan diskusinya. Oke, demikian waktu diskusinya sudah habis. Ya. Silakan kiriman jawabannya di grup kelompok tersebut ya, ketua kelompok silakan. Japri Ibu. Japri kirimkan jawabannya di grup ya, grup kelompok kecil yang sudah Ibu bentuk. Dari hasil diskusi kalian dengan kelompok tadi, sebenarnya permasalahan yang didapat itu apa? Ibu. Ya, Tika Novita bisa diulangi. Tambang timah ilegal. Oke, kerusakan dari tambang timah ilegal. Nah, jawaban-jawaban kalian itu nanti kalian susun dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, pada pertemuan berikutnya itu akan Ibu berikan kesempatan kepada kelompok kalian untuk mempresentasikan PowerPoint. Oke? Demikian ya untuk proses pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi berkah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Oke, terima kasih hari ini sudah hadir ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat Iya, Bu. walafiat. Hari ini ada 2 orang teman kalian yang WA Ibu katanya sakit. Nah, 2 orang ini kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali sehingga bisa bergabung mengikuti pelajaran hari ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan timah ilegal. Nah, kalian kan sudah mengisi lembar kerja, sudah dikumpulkan lembar kerjanya, kemudian Ibu menugaskan kalian untuk membuat PowerPoint ya. Sudah dikerjakan ya? Ya. Nah, Iya, oke, Bu. PowerPoint-nya sudah kalian kirim ke Ibu, sudah masuk ke WA Ibu. 4 kelompok sudah memasukkan PowerPoint-nya semua. Jadi hari ini tinggal presentasi saja, ya. Oke, presentasi Ya, Bu. dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kelompok 1 sudah membagi tugasnya ya, siapa yang jadi moderator, siapa yang presentasi, nanti yang menjawab pertanyaan temannya, sudah siap semua ya? Oke, teman yang lain nanti Ya. silahkan untuk menanggapi apabila ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada gambar tersebut, berdasarkan gambar tersebut, permasalahan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan berupa kerusakan hutan, kerusakan tanah, dan pencemaran air. Tersebut terjadi disebabkan oleh pertambangan timah secara ilegal. Berdasarkan data yang diperoleh lahan kritis di Bangka Belitung mencapai 123.000 ha. Jika hal ini terus dibiarkan akan menyebabkan pertama, banjir,
Pertambangan yang merambat daerah aliran sungai akan menyebabkan banjir. Kedua, keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan akibat tambang timah ilegal dapat merusak habitat yang akan menurunkan biodiversitas. Tercemarnya sungai karena limbah pertambangan yang dibuang ke sungai. Oke, kelompok lain yang ingin menanggapi silakan, yang ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana seharusnya memanfaatkan area bekas tambang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kelompok 2. Untuk Zahra, saya persilakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di beberapa tempat, area bekas tambang sudah ada yang dimanfaatkan untuk tempat wisata air, dijadikan kolam pemancingan, dan dijadikan lahan perkebunan sawit. Bagaimana kelompok 2? Apa jawaban kami memuaskan? Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi ya hari ini. Semoga apa yang sudah dipresentasikan hari ini menjadi pelajaran semuanya. Oke, dari hasil presentasi kalian tadi, kesimpulan apa yang dapat kalian raih? Kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan timah ilegal dapat menurunkan keanekaragaman hayati, dapat menyebabkan terjadinya banjir, merusak sumber air. Terima kasih Ersadian sudah menyimpulkan proses presentasi hari ini. Semoga ya apa yang sudah kalian presentasikan itu menjadi ilmu yang berkah buat kalian ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri, tapi Ibu masih mau memberikan evaluasi untuk kalian. Asesmen formatifnya sebentar Ibu cari ya. Oke, ini ada 4 soal ya. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit, tulis di kertas soal dan jawabannya, kemudian kalau sudah selesai, kirimkan ke WA Ibu ya. Oke, 4 soal itu silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, di foto, di WA, kirimkan ke WA Ibu, oke? Oke, silakan kerjakan, Ibu tunggu. Ya, Bu. Oke, sudah ada yang selesai belum? Sudah, Bu. Selesai? Oke, kalau Sudah, Bu. selesai, silakan kirim ke WA Ibu ya. Di Japri aja ya, jangan kirim ke grup. Nanti kalau kirim ke grup, yang lain nyontek ya. Kalaupun ada yang belum selesai, silakan diselesaikan. Pokoknya hari ini harus dikumpul semuanya ya. Oke, demikian untuk proses pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tapi sebelum berakhir nih, Ibu mau melakukan namanya refleksi. Ada refleksi peserta didik ya. Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Oke, kalau belajar seperti ini ya, dibandingkan dengan metode ceramah yang sering Ibu berikan, kan selama ini metode ceramah ya seringnya. Nah, tiba-tiba pelajaran hari ini kalian disuruh memecahkan masalah, kemudian disuruh presentasi. Lebih senang mana? Belajar mendengarkan ceramah Ibu atau kalian presentasi mencari jawaban seperti ini? Ya, jadi pertanyaan Ibu tadi, kalau misalnya kalian belajar, lebih senang dengan metode seperti ini, kalian diberikan masalah, terus kalian mencari jawaban, terus kalian presentasi, atau kalian lebih senang apabila mendengar Ibu yang ceramah? Kalian lebih senang yang mana? Oke, terima kasih jawabannya, Ersa ya. Oke, jadi demikian proses pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini menjadi berkah buat kita semua ya, buat ilmu pengetahuan kalian semuanya. Demikian ya untuk hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.